dasar Pancasila. Bupati ngomongin tanggal 17 Agustus. Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Salam nasionalis Merdeka. Kali ini saya sedang berada di pos blok. Ini di wilayah kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di depan saya ini ada Mas Yunas yang dimana owner dari Prasojo, Mas ya. Apa kabar, Mas? Yuk, sehat. Gimana? Sehat, ya? Sehat. Ya, sebenarnya tadi dadakan kita ketemu di sini ya. Mas lagi buka stand, Yes, atau ketemu betul. Mas. Kayak menarik nih untuk kita kulik. Mas Yunas, Ya, Prasojo itu apa sih sebenarnya persingkatan atau gimana? Prasojo itu bahasa Jawa, artinya itu apa adanya. Apa adanya? Sederhana, apa adanya. Yang ada itu Prasojo namanya. Prasojo Ya. itu orang bahasa Jawa. Mas ini berarti orang Jawa ya? Aku orang Jawa, orang Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Ya, Tapi betul. saat ini stay di Jakarta. Stay di Jakarta, kerja di sini. Kerja di sini. Nah, kalau sepak terjang Prasojo ini kan saya lihat sepeda ya. Iya, Sepeda yang bawa buku, betul. atau kayak perpustakaan. Betul. Itu sebenarnya suatu idealisme juga, Mas. Yes. Awal mulanya itu gimana ceritanya dan sudah berapa lama itu? Iya, puji syukur Mas, ini 14 Agustus tepat 5 tahun perpustakaan Prasojo berdiri. Jadi Hari ini tepat 5 tahun ya. betul, 14 Agustus 2017 dulu di Surabaya, Mas. Jadi sebelumnya itu aku pernah pengabdian masyarakat di Labuan Bajo, di Desa Potawangka namanya, di sekitar 6 jam dari Bandara Komodo sekarang. Di sana nggak ada listrik, akses jalan aspal nggak ada, jadi sangat terbatas, apalagi bahan untuk dibaca anak-anak. Di sana ada sekolah negeri dan SMP-nya beberapa buku aja di sana. Jadi bahan bacaan yang kurang. Nah, dari situlah aku kemudian tersadar lah, wah ternyata bahan bacaan masyarakat atau anak-anak Indonesia ini kurang merata. Apalagi pendidikan, kita ngomong pendidikan, bahan bacaannya aja kurang benar. Dan memang benar apa yang dikatakan orang-orang bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ya jelas masih rendah karena bahan bacaannya pun tidak merata dengan. Nah, disitulah aku kemudian tergerak, Mas. Wah, apa ya yang bisa dilakukan? Nah, aku hobi sepeda tuh. Hobi sepeda. Terus kemudian ya punya koleksi beberapa buku. Waktu itu di Surabaya masih kuliah saya di Universitas Airlangga. Akhirnya saya coba gabungin, Mas, dua hobi saya tuh. Dengan sepeda waktu itu, Mas, sepeda lama, masih sepeda Ontel, onta gitu. Sepeda ontel masih ada sekarang, Mas? Masih ada di Surabaya tapi. Yang saya lihat tadi kan sepeda lipat. Udah jadinya. sepeda lipat, ya. Karena mobilitas bisa dibawa kemana-mana lebih enak. Sekarang fleksibel dan naik kereta Dengan pun bisa. sepeda unta dulu belakangnya saya kasih ini, Mas, keranjang bekas telur. Bekas telur. Bekas telur atau bekas buah lah ya. Terus saya perbarui, saya cat lagi, saya taruh situ, saya kasih buku udah. Saya ke kampus, saya ke warung kopi, ternyata minat baca masyarakat Indonesia ini cukup tinggi. Dengan adanya saya ke warung kopi, ke satu ke lain, mereka ngambil buku. Berarti awalnya Mas itu sebenarnya kan ngopi nih, ngopi naik sepeda ya. Buku itu Ngopi, digeletakin aja gitu, digeletakin aja dalam udah. sepeda. Betul, diparkirin di depan warung kopi, diparkirin di tempat sepeda di kampus. Udah, teman-teman ngambil sendiri, baca-baca sendiri. Udah. Ada yang ngambil gitu aja. Ada yang ngambil. Biasanya buku yang dijajakan di situ itu buku-buku berjenis apa genrenya gitu, Mas? Oh, genrenya sesuai segmen, Mas. Kalau misal aku ke CFD nih, hari Minggu, Iya. Sabtu atau Minggu ke CFD itu anak-anak, banyakin anak-anak, majalah anak-anak, legenda, dongeng kayak gitu-gitu. Cerita-cerita rakyat. Kalau ke kampus atau acara-acara kayak ini, festival Bapak Bangsa, biografi, atau mungkin novel-novel sejarah, atau mungkin buku-buku sejarah kayak gitu. Tergantung segmen saya mau kemana. Tergantung berarti ya. Iya, tapi kebanyakan anak-anak, Mas. Sesuai tujuanku awal memang untuk meningkatkan daya baca anak-anak. Minat baca ya di Betul. usia dini berarti ya. Betul, Mas. Mas, untuk koleksi buku tersendiri berarti Mas punya koleksi banyak banget ya? Ya, kurang lebih 1000 lebih pribadi. 1000 lebih. Itu Koleksi dapatnya pribadi. dari mana? Nah, kebetulan saya koleksi buku-buku lama, Mas. Terlebih ini ya, saya majalah-majalah ensiklopedia kayak National Geographic dan lain. Yang lama-lama kan keren tuh foto-fotonya, dan ini saya koleksi. Jadi saya beli sendiri, tapi juga ada donasi, Mas. Donasi dari dosen, dari teman-teman, dari komunitas, atau bahkan dari orang lain yang saya baru kenal gitu. Ada yang memberikan juga ya? Langsung
Mas besok ke kantor saya, ke rumah saya ambil bukunya, wah dikasih 2 dos kayak gitu. Jadi ada donasi, ada dari buku saya pribadi gitu. Berarti saat ini ditampung di tempat Mas Iya. pribadi. Itu penuh buku semua berarti ya? Waduh, dulu kos di Surabaya itu tidur dengan buku gitu. Buku ya. Saya pengen tahu nih, maksudnya kendalanya pasti ada ya. Pasti. Ngadepin apalagi kan, Mas dulu di Labuan Bajo itu dalam rangka apa sih waktu itu? Pengabdian masyarakat. Pengabdian Ya, masyarakat. kita ngajar ke anak-anak di sana, lalu ada pelatihan ke wirausahaan masyarakat di sana juga. Hanya seminggu di sana. Cuman Seminggu ya. karena nggak ada sinyal, nggak ada listrik, kayak rasanya wah, Buku itu seperti Indonesia. harta karun di sana Iya, ya. Hiburannya hanya buku gitu. Bahkan ada cerita unik Mas, waktu itu ada seorang guru di sana itu yang belum selesai baca Laskar Pelangi. Buku Laskar Pelangi terkenal. Semenjak dia kuliah itu hanya baca separuh. Waktu itu teman saya bawa buku Laskar Pelangi, akhirnya dia minta buku ini. Mas, apa boleh buku ini saya minta? Oh, emang buat kita, emang buat di sini. Dan dia bangganya luar biasa. Semacam itu Mas, hal-hal unik. Bung Hatta pun pernah mengatakan, aku rela di penjara asalkan Asal bersama dengan dengan buku. buku. Betul. Berarti. Buku itu sangat berperan penting sebenarnya ya. Karena bisa berimajinasi secara liar, secara bebas. Bukan liar bebas dan Iya, kita banyak hal yang bisa dapatkan dari buku itu Ya, sendiri ya betul, sebenarnya. setuju. Nah, selama Mas di lapangan seperti ini Ya. kan jalan kemana-mana ya, bawa sepeda, menjajakan buku gratis untuk dibaca. Kendala yang ditemui di lapangan itu biasanya apa sih? Satu yang jelas itu teknis, masalah sepeda lah biasa ini. Masalah sepeda. Kadang rantainya banyak lah, kadang remnya lah gimana. Tapi itu masalah yang lain sih, misal ini Mas, yang berat tuh masalah yang kedua. Ada orang misal Mas nih baca buku, dia tertarik banget sama buku itu. Terus bukunya mau diminta, waduh, itu saya pertimbangkan. Ada yang minta berarti ya? Kadang kita juga bingung ya. Ini mau dikasih gimana, ini koleksi yang langka kayak gitu. Benar. Jadi pertempuran hati, betul. Pertempuran hati kali. Istilahnya pertempuran hati ya. Tapi kadang beberapa orang memang kalau benar butuh itu kalau semisal teman kuliah saya dulu memang boleh untuk saya pinjamkan Mas, sampai dia selesai dan gratis, nanti dikembalikan lagi. Dan ada case yang sama Mas, waktu di CFD di sini Bundaran HI. Ada ibu yang benar-benar minta buku itu. Aduh, ini Kalau boleh tahu buku apa waktu itu Mas? waktu itu buku kecil untuk ponakannya, butuh buku anak-anak, ada bonekanya. Ada itu saya boneka. dikasih teman dari Jepang waktu itu. Iya. Ini Ada benar-benar. story-nya ya. Dan dia minta buku itu. Aduh, saya sangat pikir 1000 kali loh. Tapi akhirnya saya kasih buku, cuman buku yang lain. Dan dia memang sebagai penggantinya ya. sebagai penggantinya, dan dia suka sama buku yang saya kasih itu. Nah Mas, ini kan Ya. perkembangan zaman ya. Ada suatu isu yang mengatakan kan di mana masyarakat Indonesia itu malas membaca. Ya. Nah, itu bagaimana Mas menanggapi ini dan bagaimana Mas melakukan nih untuk kedepannya nih? Karena kan kita hidup di tahun 2022 ya. Kedepan itu mungkin akan berpindah ke elektronik. Elektronik semua ya. Nah, Mas ini kan dengan yang masih manual buku, dengan itu sebenarnya kan vintage kita sebut ya. Ya. Emang itu sangat menarik, kayak dan itu saksi bisu juga sebenarnya untuk belajar kita proses sejarah dan lain-lain. Mas mungkin ada nggak kedepannya untuk gambaran pengen ke arah mana nih gitu? Kalau untuk bisa mengembangkan dari Prasojo ini. Oke, ya untuk kedepannya Prasojo sekarang aku bikin ini Mas, e-library. Berarti Electronic library. berbasis teknologi ya? Teknologinya sementara ini saya menggunakan platform yang gratis, jadi pakai Blogspot Mas. Jadi di sana aku ada kumpulan PDF e-book itu yang aku punya, tapi yang resmi ya. Jadi dikasih teman, dan juga ada kemarin dari teman-teman penulis buku anak yang menulis pengetahuan tentang corona. Jadi kan ada PDF gratis untuk disebarkan. Nah itu saya simpan, lalu saya bikin blog khusus untuk perpustakaan Prasojo. Jadi di sana koleksi beberapa buku-buku digital di situ. Sementara ini seperti itu. Untuk peminjaman buku juga saya ada semacam Google Form lah Mas ya, Google Form untuk diklik di Instagram Perpus Prasojo. Jadi di sana teman-teman bisa pinjam, mau minta buku apa nanti by WA, kemudian bisa kalau memang bisa dan ada bukunya, silakan dipinjam. Syarat untuk minjam itu apa Mas? Syarat minjam buku itu? Gratis. Gratis, benar-benar free, nggak ada jaminan apapun Nggak itu? ada jaminan apa-apa. Nanti selesai bisa dikembalikan gitu. Kalau sekiranya tiba-tiba ternyata ada, ya ongkos kirim gitu. Untuk sementara ini kalau sampai ngirim buku untuk dipinjamkan saya belum pernah. Tapi ngirim buku untuk donasi saya iya. Ke beberapa daerah seperti di Kutai Timur, di Bengkalis, di Riau, dan di teman-teman di Jawa Tengah. Jadi saya donasi buku, beberapa buku. Tidak untuk di sana, udah untuk teman-teman penggerak literasi di sana juga. Jadi
muter sama komunitas juga. Prasojo. Prasojo ini di dalam komunitasnya itu terdiri dari berapa orang? Saya sendiri, Pak. Cuma Mandiri. Masa sendiri? Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi Dulu awalnya ada, Pak. Awalnya Ah. itu dibantu teman-teman kampus, ada 3-4 orang lah. Cuman sampai sekarang saya sendiri. yang bertahan gitu ya. Dan masih bertahan sampai ya. sekarang. Luar biasa. Karena jarang loh yang kayak gini. Jadi Ya. sesuai dengan perkembangan zaman, ya Ya. seperti bilang tadi teman saya Vicky, untuk era digitalisasi ada nggak kerjasama dengan platform lain untuk apa namanya ya dirubah menjadi bentuk digital gitu. Dikembangkan, iya. Iya, jadi itu kan iya. bisa lebih meluas ya untuk segmentednya ya. Betul, Untuk mungkin kalau untuk ke daerah yang internetnya jelek, bisa. yang jaringannya kurang bagus, mungkin bisa ke arah sana untuk Dan ya. offline gitu ya. Dan tidak harus ke sana gitu. Betul. Jadi Ya, kalau- untuk digital saya masih dengan Blogspot. Jadi untuk dikembangkan dengan platform lain ada keinginan ke sana dan itu pasti sih, Pak. Jadi kayak kumpulan buku yang sudah di e-book atau mungkin saya juga menulis perjalanan Prasojo ke daerah, misalnya bertemu dengan ini saya tulis sebagai cerita gitu, saya bikin platform itu ada pikiran ke sana. Cuman sekarang untuk ke digitalnya saya bikin blog itu. Semoga nanti bisa ada Ya. teman-teman yang mungkin bisa ini Jadi ke arah platform Sama. seperti Android Ya. gitu kan. bikin aplikasi. Atau ya dibikin seperti aplikasi gitu. Ya. Karena kan itu mempermudah Betul. Ya. gitu. Karena semua ya generasi nunduk kan. Jadi saya lihat anak-anak kecil di RPtra, di ECFD, dia baca buku, bolak-balik buku itu ada kepuasan sendiri saya. Kalau di RPtra, di Kemayoran itu banyak kan anak-anak, Pak. Jadi sambil bermain anak-anak baca buku, ibu-ibu juga orang tuanya yang nunggu anaknya baca buku. Petra mana aja nih? Di Kemayoran sementara ini, Pak. Oh, sementara dekat dengan Kemayoran. tempat tinggal saya. Iya. Oh, lebih dekat tempat tinggal. Iyalah. Di Kemayoran ya. Maunya ke Kemayoran terus Senen, pokoknya di daerah-daerah Jakarta pusat dulu. Ya, sebenarnya untuk orang seperti Mas ini harusnya lebih banyak orang yang mensupport sih seharusnya. Karena kan ini kan generasi kita kan harus Betul, Pak. harus Ya, tahu gitu. harus. Ya. Dan kebetulan, Pak, saya tergabung di ini komunitas literasi bergerak lah. Literasi bergerak di Facebook. Jadi ada grup besar. Jadi di dalamnya ada perpustakaan, ada pokoknya pustaka-pustaka atau penggerak-penggerak literasi yang lain itu banyak, Pak, dengan kuda misalnya, dengan perahu, dengan beca. Itu kawan-kawan kita itu bergerak semacam ini juga alhamdulillah banyak juga di luar sana. Iya, setahu saya ada lagi yang dia bentuknya pakai motor yang belakangnya ada gerobaknya. Ya, motor, bahkan Wah. babinsa polisi itu juga membuat rak buku di belakang motor patrolinya, Pak. Ada juga. Ada noken pustaka juga, banyak teman-teman itu. Dan bergerak secara masif, kolaborasinya cukup bagus. Pernah nggak berkolaborasi dengan mereka melakukan suatu event gitu untuk baca buku bersama gitu? Kalau event yang baca buku bersama bareng-bareng, sementara ini mendongeng bersama, Pak, ya. Jadi mendongeng bersama kemarin waktu Hari Dongeng Nasional secara Zoom. Jadi secara Zoom itu ada yang mendongeng gantian dan lain-lain. Saya juga berkesempatan untuk mengisi waktu itu dan lihat. Oh iya, karena pandemi ya. Iya, karena pandemi waktu itu. Untuk yang baca bersama kemungkinan untuk ini saya belum tahu. Cuman kalau kerjasama lainnya kayak donasi buku itu rutin kita lakukan, Pak. Ya. Jadi ada misal ini buka nih komunitas baru, mau bikin baru nih di tempatnya, belum ada buku, belum ada bahan bacaan, oke kita support gitu, saling supportnya seperti itu. Nah teman-teman, ini kan lagi acara ini ya, bapak-bapak bangsa nih. Nah ini standnya si Mas nih dari Prasojo, kita bisa lihat. Nah ini dia standnya. Ini sama kawan saya. Ada kawannya. Ini boleh dikenalin mungkin Mas, namanya siapa gitu. Nama saya Wempi. Sekarang lagi kuliah di UGM jurusan sejarah. Berarti stay di sana ya, bukan di sini ya? Ini cuma sementara. Sementara khusus buat acara ini aja. Ya, betul.
Nah, Mas ini saudara atau adik ya kan? Kawan kuliah di Surabaya dulu. Kuliah. Jadi satu visi misi Mas. Ya? Mungkin bisa dijelaskan nih Mas. Saya kasih nih mic-nya mungkin. Nah, ini karena Buku-bukunya nih, karena koleksi. saya sesuaikan sama acara hari ini, Bapak Bangsa, jadi aku banyak bawa buku seperti biografi Sultan Syahrir, ada PK Oyong, terus Suogi. Nah, ini buku yang tadi Mas dibilang ya, yang ada bonekanya nih. Ini buku. bestseller, ini buku Ini dari Jepang langsung. Ini dari Jepang langsung. Ada bonekanya beneran. Nah, ini bisa dibuat mainan soalnya. Oh, ini buku limited edition ya. Jadi Di bawah anak-anak ada mesti ini. selalu baca. Nah, Nih, buku-buku lengkap banget. Ada Ini- komik juga sebenarnya. ya ini buku koleksi lama-lama dari ini. Oh, Mas ini BMP. kayak Undang-Undang Badan Raharja tahun Dan 1957. Ini original di zaman itu berarti Mas ya? Gitu ya. Dapatnya dari mana bukunya? Dari beli-beli dari kolektor-kolektor buku langka, juga pedagang-pedagang buku langka juga ada. Berarti Mas hunting juga. Oh. Ya, dari berbagai daerah. Ini benar-benar vintage ya. Vintage. Tidak untuk dijual, hanya untuk koleksi apa dijual juga? Juga untuk keperluan kuliah sebenarnya awalnya. Iya. Di koleksi dijajakan untuk dibaca atau juga untuk dijual? Untuk pribadi aja koleksi. Ya. Tidak untuk dijual berarti buku-bukunya ini. Ini juga saya koleksi National Geographic, Mas, karena saya suka ensiklopedia, saya suka foto-foto dan lain-lain. Saya koleksi poster-poster dari Asia. Saya beberapa bawaan juga National Geographic. Kan juga kalau baca di tempat kan orang-orang pengen yang cepat untuk Iya, yang diterima. melihat gambar Iya, kan. betul. Jadi Jadi keterangannya saya banyak sedikit majalah. aja. Iya. Kalau anak-anak ya semacam ini buku anak-anak cerita rakyat atau biografi. Oh iya, Jogja Din. Nah, ini sepeda yang disebut tadi Mas ya? Iya. Sepedanya. Sekarang ada di depan. Pakai kotak ini ya, sepeda jenis lipat dipakai apa? Cover ya. Ini pribadi berarti Mas? Iya, Pribadi juga. Berarti full semua itu idealisme sendiri ya, dana pribadi juga. Mandiri, ya. Dan bantuan dari ya teman-teman Teman-teman ini, semua ya. pasti. Kalau sekiranya nih mau kontak Mas di Instagramnya mungkin bisa dijelaskan apa medsos atau apa? Ada di Instagramnya di perpus_prasojo atau di pribadi saya Ya. Yunas_Karaman. Perpus_prasojo. Paling itu aja sih Mas. Terima kasih banyak ya kesempatannya. Masih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Siap. Udah dikasih kesempatan kita ngobrol. Karena acara udah mulai lagi nih Mas kita. Iya, mulai lagi. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton. Ini suatu hal yang sangatlah berpengaruh sekali dan ini suatu hal yang harus kita dukung dan kita support ya. Keren banget ada anak muda seperti ini gitu loh. Bener kata Bung Hatta tadi dikatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku gitu. Jadi buku-buku ini juga merupakan saksi bisu perjalanan dari sejarah Indonesia. Indonesia bisa berkembang hingga saat ini. Saya Vicky Firmanto dan juga ada Mas Yunas, ada Mas Wempi. Ya. Sampai berjumpa lagi di Catatan Jurnal. Terima kasih, salam nasionalis, merdeka. Oke.